Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, kawan-kawan para peserta training teknisi ponsel online LPK Quantum Telecommunication Semarang, dimanapun berada, dari ujung timur sampai ujung barat Indonesia, bagian utara dan selatan, ataupun di tengah-tengah. Semoga kawan-kawan semua selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari bala serta musibah, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bertemu kembali kita pada kesempatan malam hari ini, setelah malam sebelumnya kita off karena saya ada kegiatan di luar. Jadi pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai prosedur mati total. Kopi-kopi disiapkan, rokok-rokok disiapkan. Siapa aja nih yang sudah hadir bersama kita? Cek dulu ya. Mbak Ika di-up lagi di grup karena ini materi yang cukup signifikan ya, cukup penting. Ya mudah-mudahan kawan-kawan yang hadir bisa menyimak, terutama untuk kawan-kawan peserta baru. Ada Bang Helmi yang sudah hadir, kemudian ada Bang Ridwan, Bang Agus, Bang Imam Syafi'i, Bang Ramaza, Bang Hairil, serta kawan-kawan yang lain. Nah, kawan-kawan sekalian, tentu bahasan kita malam hari ini, yaitu mengenai mati total, adalah suatu kerusakan yang paling banyak menurut saya. Paling banyak setelah LCD. Ganti LCD jelas ya. Sekarang musimnya memang orang ganti LCD. Nggak usah kursus pun ganti LCD bisa dong. Nah tapi bukan seperti itu yang kita harapkan. Yang kita inginkan adalah tentu dalam menangani apapun kerusakannya itu bisa, kita tuh bisa gitu loh. Karena konsumen pun punya asumsi seperti itu. Namanya dia mau servis, ya haruslah bisa tertangani gitu. Dan saya random untuk bahan perbaikan ya. Saya nanti akan ambil salah satu yang memang belum ditangani. Saya cek dulu, ambil salah satu dulu nih. Saya kok tertarik. Ini apa ini? Ini ya, ada handphone satu. Ada ya, Matot. Matot tulisannya. Nah, saya ambil dulu, nanti akan kita analisa. Kira-kira Matotnya ini kenapa dan bagaimana seharusnya kita dalam menangani handphone Matot tersebut, mulai dari awal ya, dari awal datang. Tipe berapa nih? Tipe berapa? Model ada nih tulisan modelnya. Saya tuh nggak hafal kawan-kawan. Model MDG6. MDG6. Apa ini? Saya ketik dulu di sini. Xiaomi MDG6. Redmi Note 5. Ya, model MDG6 nih Redmi Note 5. Baik. Nggak usah berlama-lama, kita ikuti prosedurnya. Apa aja sih yang harus dilakukan ketika dapat mati total? Kok dahak. Wah, judulnya sangar ya. Panduan lengkap. Lengkap enggaknya ya kita lihat saja nanti ya. Insya Allah lengkap lah. Saya ganti slide ya, nggak seperti yang kemarin, nggak seperti sebelumnya warna merah putih ya. Ini warna biru. Saya ganti sedikit-sedikit. Baik kawan-kawan. Nah, pemeriksaan awal dulu nih. Jadi jelas
Jangan mentang-mentang wah sakti nih. Ya, sudah lihai, sudah handal. Kita melupakan yang namanya prosedur. Jadi belum dilakukan macam-macam, belum dilakukan sesuai SOP, bongkar langsung. Cek fisik dulu. Ya, kita cek fisik dulu. Apakah handphone yang datang, yang sedang kita periksa tersebut, secara fisik ada masalah enggak dia? Karena ini akan jadi masalah nantinya kalau tidak kita sampaikan ke konsumen. Jadi ini termasuk salah satu SOP penerimaan pekerjaan. Ya, SOP terima servis. Gitu. Jadi lihat dulu ada enggak retak-retak, ya. Bang datang mati. Gitu kan ya. Wah, kita semangat nih, langsung ambil obeng. Buka serat-serat. Wah, cepet sih kerjanya. Kerjanya cepat. Tapi setelah dibongkar, pecah LCD-nya kan? Kita tahu LCD-nya pecah. Nanti kita sampaikan, Pak ini LCD-nya pecah ya? Enggak, kemarin enggak pecah kok. Gitu. Nah, jadi betul-betul kawan-kawan teliti, ya, kawan-kawan teliti, ya ini satu-satu masukin, jangan lupa rantangnya. Ini komplit nih. Nggak tahu gimana kondisinya. Wow, kayaknya masih mulus banget nih. Kayaknya lah ya. Bautnya masih sesuai di posisinya nih. Posisi baut masih sesuai. Atas hitam ya. Memang udah nggak segel sih. Segelnya udah terbuka. Bagian bawah masih segel. Ya masih mulus. Baterai rapi. Oke. Jadi fisik tadi jangan sampai lupa. Fisiknya jangan sampai lupa, kita cek bengkok enggak. Nah, apapun yang kita saksikan, apapun yang kita lihat di handphone yang kita terima, sampaikan ke konsumen. Nah, inilah pentingnya counter kita itu harus open kitchen. Ataupun bahkan bukan lagi open kitchen ya, dapur terbuka begitu mereka bisa ngelihat kita servis. Bahkan kalau di Roxy, di banyak sekarang tempat-tempat servis, saya lihat di Makassar kemarin yang kayak satu kios panjang gitu, bisa dilihat, konsumen bisa lihat, uji nyali dong, ya. Nah itu untuk transparansi, biar tidak ada dusta di antara kita kan begitu. Nah jadi biarlah mereka melihat waktu proses-proses pengerjaan seperti ini, ya, enggak apa-apa, sampai matanya juling ya enggak apa-apa. Nah, toh kita sesuai prosedur. Ya, jadi bengkok, retak atau apapun. Nah, ini tadi aja enggak. Baterai ini enggak terpasang. Kalaulah ini langsung dari konsumen, ya something wrong. Kenapa baterainya tidak terpasang? Kan begitu ya. Baik, nah jadi cek fisiknya sudah kita lakukan. Berikutnya apa? Kita tanya nih, Pak, matinya kenapa ya Pak ya kalau boleh tahu? Mbak cakep. Ini kok ada retak ya Mbak ya? Awalnya kenapa Mbak? Wah KDRT Mas, gitu kan ya. KDRT. Ya, jadi, nah ini sebenarnya di pemeriksaan awal ini adalah salah satu tips dan trik untuk memikat hati pelanggan sebenarnya. Jadi dengan kita mengerjakan face to face, ya face to face kita ya seperti saat inilah saya misalnya di meja ini, di depan saya persis, ya jarak berapa lah, 80 meter atau 1 meter gitu ya. Kan mereka bisa ngelihat tidak sampai 1 meter lah yang jelas. Panjang meja ini berapa? Ini 80 ya kalau nggak salah nih. Meja yang saya pakai ini 80 cm. Tidak sampai 1 meter. Sambil kita ngobrol-ngobrol. Nah, biarkan kita jadi tempat curhat mereka. Nah, ikat
para konsumen itu dengan rasa empati, ikatan emosional. Sehingga apa? Nanti ketika proses selanjutnya ini sangat memudahkan kita. Ya. Nah, ini saya cek dulu ya. Ini persis kayak saya dengan konsumen beginilah ya. Sambil ngobrol, gimana-gimananya kita ngobrol ya. Kita kan cek fisik. Kita akan cek fisik, kita lihat adakah sesuatu atau pernah dikerjakan orang ataukah bekas kena air. Nah, sambil ngobrol begini dengan konsumen. Masih mulus ya? Belum ada tanda-tanda. Belum ada tanda-tanda kerusakan. Kalau mau lebih pasti tentu gunakan mikroskop untuk melihat apakah memang ada indikasi air. Nah, kertas lakmus, kertas indikator air masih putih. Masih putih. Ya. Jadi ini memang murni dari konsumen ini. Oke, kita cek satu persatu. Ya kan? Nah, tadi kita tanya riwayatnya. Ya kan? Kena air kah, jatuh kah, KDRT kah, digigit kah, diompolin kah? Nah, ini kita tanya ke pemiliknya. Kemudian, nah, kalau secara fisik dia kok kering seperti ini ya, nggak ada indikator air. Ya, apa nih yang jatuh? Ya, nggak ada indikator air, maka boleh nih. Poin nomor 3 kita lakukan. Poin nomor 3. Ya, kita pasang. Ya. Kita pasang dulu seperti ini, kembalikan dulu seperti semula. Colok cas. Tapi ingat, ini bukan menjadi prosedur pokok. Ya. Terutama kita bukan colok cas biasa, tetapi kita menggunakan USB adapter. Bentar, saya siapin dulu. Pak tadi. Nah, kita cek menggunakan USB adapter. Apakah ada arus, ada tegangan yang terpakai, ada arus yang keluar. Ya, jadi kita cek. Nah, ini tampilannya. Salah zoom. Sorry. Oke, nih. Ini charger biasa ya. Ini kita lihat. Adakah indikatornya? Nah, ini tidak berlaku ya, jangan kita lakukan kalau handphone tersebut terkena cairan, tambah parah. Apalagi kalau belum kita bongkar. Kalau udah dibongkar seperti ini kan nampak, oh ya tidak ada indikator air gitu kan. Nah, terus nih, kedap-kedip tuh. Ya kan? Kedap-kedip nih. Nomor berapa? Nomor 6. Hanya 0,4. Konsumsi arusnya hanya 0,4. Ngecas nggak ini? Enggak. Ini fake charging nantinya. Pasti jadi fake charging. 0,4 fake charging. Pengisian palsu. Tapi sudah boleh dipastikan tegangan dari charger ini udah jalan nih, udah masuk jalan sweat, naik ke atas, masuk ke konektor sini, kemudian masuk ke mana? Ke IC cas. Sudah masuk ke IC cas. Sambil kita buka ya Borneo skematiknya. Nah, jadi tadi kalau di sini ya, di catatan saya ini tidak saya cantumkan pakai USB adapter. Jadi cuma saya tulis hubungkan smartphone ke charger dan biarkan terisi selama 15 sampai 30 menit. Ngapain? Ini kan prosedur awal ya, prosedur awam.
Prosedur awam tidak perlu kita lakukan. Madang, Pak. Hah? Madang. Madang? Maksudnya? Udah makan. Aku lagi live kok. Oke, nah jadi hubungkan ini selama 15 detik itu untuk konsumen, ya, si konsumennya. Kalau kita sendiri dengan USB adapter seperti ini, ya, dengan USB adapter seperti ini, udah kita udah kelihatan nih, wow, gitu kan ya, 0,4 palsu, masuk tapi, jadi IC charge sudah merespon, tetapi tidak ada proses pengisian, yang adanya malah chargernya berkurang nantinya. Tapi nggak kita bahas ke situ, nanti ada materi sendiri untuk SOP charging ya. Yang pengen saya tekankan paling tidak, oh ya, IC charge bekerja ini gitu loh. Nah, jadi boleh dikatakan nanti ini IC charge-nya kerja. Kalau IC charge-nya udah kerja, ya sudah aman toh. Ya. Sudah aman. Artinya apa? Tahap awal dari distribusi tegangan sudah terlaksana, yaitu dari charger masuk ke IC charge. Nanti IC charge pasti mengeluarkan yang namanya VBAT dan mengeluarkan VPH PWR. Nah, oke. Nah, jadi ini juga merupakan cara-cara awal, cara-cara standar dalam kita menangani mati total ini. Kombinasi tombol, jadi siapa tahu tombolnya ada yang bermasalah dan sebagainya. Oke, baik kawan-kawan sekalian. Nah ini, kok terbalik anunya ini. Oh, ya. Ini karena slide-nya baru saya ubah malam ini ya, jadi belum maksimal masih. Nah, tadi kan udah kita cek tuh, apa? Menggunakan USB adapter kan. Nah berikutnya barulah kita lakukan pengukuran. Kita ukur dulu nih, periksa baterainya, jangan-jangan matinya karena baterai aja gitu kan ya. Nah, ini kita belum pemeriksaan intensif, ini bukan insentif, intensif belum, baru pemeriksaan awal. Jangan-jangan karena cuman habis baterai, di charger masuk dia nih, tapi kok nggak nyala ya gitu kan. Nah, kalau kawan-kawan tidak memeriksa menggunakan USB adapter ini sambil meloading Borneo. Nah ini kita ukur aja deh, baterainya, tentu menggunakan multitester. Multitester saya jungkir balik ini. Kenapa dia jungkir balik ya? Apa ini? Kepencet nih monitor saya nih. Oke. Sudah. Saya pindah dulu posisinya. Ini dua nih. Oke. Jadi kita cek menggunakan power supply, multitester, apa? Tegangan pada di baterai. Jadi jangan jauh-jauh dulu untuk pengecekan mati total itu, pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja. Langsung gas ke IC. Jangan. Santai, Bos. Ya, mana Xiaomi? Oke, ini Xiaomi Note 5, Redmi Note 5. Redmi Note 5 aja dulu nih, kita lihat hardware solution, kita lihat charger data sekaligus ya, ini pelan-pelan. Oke, ini lancar jaya. Kita lihat mesinnya sama ya, sama enggak nih? Kita lihat dulu mesinnya. Ini kotak. Oh beda ini. Kalau ini Redmi Note 5 aja ya, saya lihat di konektor baterainya dia berbeda ini.
Oke, bukan. Redmi Note 5A, coba. Charger data. Mbak Ika boleh dipantau-pantau komen dari kawan-kawan ada yang penting. Nah, jadi biar tidak lama nanti, tidak tenggelam jauh, ya. HP-nya minta ganti guru. Bang Rofik. Sudah ada Bang Rofik, Bang Aiman, Bang Adenan, Bang Diki. Apa? Nggak ada suaranya? Nggak ada pengaruh. Nggak ada pengaruh. Aku buka di laptop bisa ada suara. Ini kalau untuk suara, ya. Untuk suara itu begitu output dari kita di sini universal. Jadi nggak bakalan beda device, beda gitu, enggak. Ya, error di FB-nya mungkin. Ada siapa lagi nih ya? Ini kita cek dulu yang sudah hadir ya. Ada Bang Fayat Anjas, kemudian ada Bang Kois, Bang Suroto, Bang Laskar Kediri, Bang Mustafa, Mas Fer, kemudian ada Bang Farhan, Bang Agus Riumar, Bang Ibra, Bang Faldi, Bang Rofik tadi ya. Coba deh dicek lagi ya, lancar ya suaranya ya. Karena indikator di aplikasi Vmix saya ini lancar-lancar saja. Gitu. Nah, jadi seharusnya di handphone sama di PC ini wong satu output kan melayangnya tetap sama toh. Nggak ada perbedaan. Jadi saya pikir pasti nggak ada perbedaan. Sebentar nih biar konsentrasi dulu ke sini. Ini Redmi Note 5A. Redmi Note 5A ini. Oke. Yes, Redmi Note 5A. Lanjut ya, lanjut. Ada Bang Masud Ai. Oke. Sip. Nah, tadi balik lagi ke sini kita cek dulu tegangan baterai. Jadi handphone datang matot. Jangan main jauh-jauh dulu. Jangan main jauh-jauh dulu. Kita cek ada ndak isi dari baterainya. Nah, kan yang paling simple dulu. Nggak usah yang jauh-jauh. Ada nggak isinya? Oke. Nah. Kok saya pun jadi ikut latah. Seperti ini ya. Seperti ini. Jadi begitu kita cek harusnya ya ada tegangan. Walaupun ternyata cuma 2,8 volt. Bisa nggak nyalain handphone? Ya nggak bisa. Dicas ya juga nggak ngangkat. Nah, isi dulu nih si baterai ini. Bagaimana kita nembak baterai? Kemarin juga sudah disampaikan waktu materi power supply ya. Ya yang paling simple aja nembak baterai kawan-kawan, khusus baterai tanam. Sama aja kita pakai ini bisa, atau pakai ini juga oke. Nih. Nah, ini. Ya. Kawan-kawan bisa beli nih untuk nembak baterai. Kita tinggal cocokkan bentuknya. Ini ada ya nomor 12 nih. Sama ya nomor 12. Ya kan? Nah, berarti tempel aja ke sini. Kalau susah baterainya dicopot dulu. Ya, kalau susah baterainya dicopot dulu. Kalau enggak ya begini.
Nah, enaknya nembak baterai kan seperti ini. Nah, kalau lampunya nyala berarti terhubung sempurna. Kalau kebalik nggak bisa, nggak nyala ini. Baru ini kita colokin ke USB, ya. Ini saya colokin dulu. Tuh, ngecas ya. Ngecas. 3,3 ampere, cepet nih. Mana. Oke. Ada ya, pot nomor 2. Pot nomor 2. Baik. Hei. Balik lagi aja ke sini kita. Nah, enaknya ini kita lepas baterainya. Jadi pengecekan kita tetap lanjut ya. Tetap lanjut. Jadi ini kita biarkan dia ngecas baterai dulu. Ya, intinya baterainya kosong. Bang Wijayanto Anggar, tanya Mbah gimana membedakan short HP pada IC dan konslet. Nah, materinya malam ini Bang, santai ya, santai. Prosedurnya saya tunjukkan malam ini. Jadi inilah pokok bahasan kita. Ketika handphone datang, nanti ada beberapa kondisi. Ya, tadi jelas baterainya habis, kosong. Nah, ini nih di PCB-nya ini yang harus kita cari tahu. Bagaimana kondisi mesin ini, PCB ini? Apakah IC? Ya. Apakah komponen-komponen pasif yang kecil-kecil? Ya, kita nggak tahu. Yang jelas harus kita cari tahu. Kita cari tahu. Ini enak ya. Jangan sampai lupa kawan-kawan. Ini kamera depan belakang copot. Kemudian tips, jangan megang PCB dengan pegangan nafsu, pegangan gemes, dipegang-pegang, disentuh-sentuh, di snap-snap gitu kan ya. Jangan. Ini contohnya, contoh yang salah. Contoh yang benar, pegang. Seharusnya kita melakukan K3. Jadi tangan kita ini harusnya dikasih sarung tangan, ya, pakai sarung tangan. Tetapi kan kita males nih, keringet lah, apalagi kalau saya memang tangan keringet. Ya, pegang PCB dengan pegangan jijik seperti ini, hanya pinggir-pinggirnya saja. Jadi jangan memegang PCB mesin di bagian permukaan. Kenapa? Di tangan kita ini ada listrik statis. Nggak sengaja habis gosok-gosok tangan, gosok rambut, gosok baju dan lain sebagainya. Ya, ketika gosokan itu terjadi, maka di tangan kita ada listrik statis. Ketika kita sentuhkan ke PCB, kalau handphone zaman dulu kenapa kok sering banget Bang Rofik ya insert SIM. Ya, Bang Rofik ini kan mbah-mbahannya AP juga, tua-tua di handphone gitu ya. Sejak handphone lahir ya kita udah main handphone kan gitu. Nah, dari zaman dulu paling sering rusak itu konektor SIM. Kenapa? Karena kawan-kawan, anggap kata ini kartu SIM nih. Kartu SIM kan sering disentuh nih, dipegang begitu, dimasukin, cepret ke PCB, ke mesin kan. Nah, nyalurlah si listrik tadi, yang listrik statis yang di tangan kita pindah ke kartu SIM, dari kartu SIM pindah ke konektor SIM, nyerang IC. Untungnya di Nokia ada IC SIM. Ada IC SIM istilahnya. Dia pengaman ya. Anti statis itu. Untuk menetralkan buang listrik statis. Tapi kadang jebol. Ya, enggak aman lagi, jebol dia. Nah, harus kita ganti ataupun jumper. Kalau zaman dulu kita jumper aja langsung. Untuk IC SIM. Sekarang enggak pakai IC SIM lagi. Langsung ke IC
yang menghandle CPU. Baik. Nah, ini nanti yang akan kita bahas lebih lanjut. Jadi tipsnya ya, tipsnya. Ada pertanyaan lagi, Mbah, adakah solusinya untuk mengetahui short kecil tanpa pakai thermal? Karena Rosin nggak detect juga. Ya ini nanti Bang Faldi yang juga akan saya sampaikan. Gimana nih cara deteknya? Bagaimana cara nyarinya? Ya gampang-gampang susah. Nanti tapi kita lakukan prosedurnya ya. Baik, kawan-kawan. Paling tidak pertama ini yang harus kita lakukan. Sebentar, saya switch dulu. Nah, tadi ukur tegangan. Sudah, baterainya kosong, kita tembak. Kemudian kalau memang kita curigai baterainya bermasalah, ya, kita bisa ganti baterai. Ya, untuk memastikan baterainya apa bukan. Tapi kan lompat nih kalau kita ganti baterai. Artinya kejauhan. Dan yang sering sekarang terjadi, baterai itu putus fuse-nya. Putus fuse-nya. Nah, jadi kawan-kawan, ya jumper fuse. Jumper fuse. Di handphone ya memang tidak semuanya baterai ada fuse-nya. Nah, seperti ini ya. Seperti ini enggak ada fuse-nya. Oh ya kawan-kawan, setiap ganti baterai, amankan rangkaiannya seperti ini. Amankan. Bila perlu diminta ke konsumen, Bu, Pak, saya minta ya. Jadi kalian ini kan hak orang ganti baterai, ini masih haknya konsumen. Kita sampaikan bahwa kita minta. Ah, ini ada enggak? Ada ini ada nih. Ada di ujung. Yang ini. Ada lagi. Saya banyak kemarin nyisih-nyisihkan ini contoh-contoh, bukan contoh, memang ngambil dari baterai yang sudah rusak. Nah, kalau ini tidak ada fuse-nya, ya ini tidak ada fuse-nya. Mana lagi? Ini bukan tempatnya, ini ada tempat khusus memang. Oke, itu contoh. Jadi fuse kita jumper. Ini tadi seperti slide saya, gunakan baterai lain ataupun minim-minim kita jumper fuse-nya kalau ada. Nah, kemudian sering terjadi kasus-kasus itu charger error atau baterai error gitu ya. Di Oppo, Vivo, gambar baterai rusak gitu kan. Nah, kawan-kawan perhatikan paling tidak di awal ya. Ini nih konektor baterainya, apakah ada korosi atau tidak. Itu harus diperhatikan. Baik, tolong lampu mikroskop. Nah, jadi harus kawan-kawan perhatikan konektor atau kontak poin ini, periksa apakah plus minusnya memang tersambung. Sayang, enggak dengar? Oh iya, lampu mikroskop. Jadi harus betul-betul kawan-kawan perhatikan konektor. Jadi kita pastikan bahwa si konektor ini memang bersih, tidak ada bekas air sama sekali. Ini kadang kita abaikan. Ya, kita abaikan kenapa? Dianggap enteng. Ini saya coba zoom dulu. Nah, jadi betul-betul harus kawan-kawan periksa, terutama nanti ada kerusakan seperti error ya, baterai error. Ini
konektornya harus kita cek betul apakah ada bekas cairan ataupun tidak.